Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandra Salu. Kali ini kita juga ada di pool pencatokan step 1 dengan rambut pendek. Nah, ini video yang ditunggu sama teman-teman. Katanya kalau rambut pendek itu biasanya itu rambutnya di bawah krus gitu. Nah, gimana dong cara mengatasinya supaya tidak seperti itu? Ya, jadi saya untuk tahap ini ya, saya akan share tips untuk pencatokan rambut aja ya. Untuk di kondisi obat mungkin selama ini saya udah banyak share. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama lihat video ini, boleh kalian cari video-video saya semuanya yang full dari pengolesan obat sampai pencatokan dan sampai selesai step 2. Karena video-video sebelumnya semua sudah pada lengkap ya teman-temannya. Tapi di sini saya mau share sama kalian semua video full pencatokan step 1 ya. Nah, ini tadi saya sudah ada satu video yang full pencatokan, itu rambutnya tipis helainya dan sensitif ya, untuk mengatasi rambutnya itu supaya tidak rusak. Nah, di sini saya mau share juga untuk pencatokan rambut yang pendek ya. Nah, ini kita parting 2 ya teman-teman ya. Kalau rambutnya itu pendek kita parting 2 atau bolehlah tambah lagi parting-partingnya. Gimana supaya kita tidak terganggu untuk pencatokan ya. Begitu teman-teman ya. Nah, ini rambutnya sebenarnya masih sekitar 4 bulan ya. 4 bulan tapi orangnya nggak pedean lagi. Kalau rambutnya itu tumbuh sedikit aja melengkung dia tidak pede ya. Ini dia, pastikan kalian untuk pencatokan step 1 sebelum dia matang jangan kalian lepaskan catoknya. Seperti ini sampai ke ujung. Nah, diamkan. Nah, gitu ya, sekitar berapa detik kalian diamkan di ujung. Jangan belum diam udah kalian langsung lepas. Itu bisa dibikin keriting ujungnya ya teman-teman. Ya, jadi karena rambut ini beresiko sekali jika catoknya itu belum kita matangkan tapi kita udah lepaskan. Tapi kalau udah kita matang, kita lepas terus kita ulang-ulang nyatok, itu nggak bakalan rusak lagi teman-teman. Nah, di sini ini rambutnya itu bekas semir hitam ya. Ini tiap bulan dia semir hitam. Ini murni setiap bulan atau sekali 2 bulan dia pasti datang untuk cat rambut hitam. Jadi tadi bukan saya yang kasih obat ya. Bukan saya yang kasih obat, jadi saya hanya pencatokannya saja. Tapi ini juga sudah pelanggan saya lama ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat video pertama saya ada di YouTube. Dia ini potong rambut dulu ya, potong rambut sekalian smoothing. Tapi kali ini saya mau share pencatokan rambut yang pendek ya, pendek ini. Kalian usahakan kencang sampai ke ujung pelan. Sampai di ujung pelan diamkan. Oke, baru lewatkan. Kalau ujungnya itu udah benar-benar matang, dia itu nggak ada keriting-keritingnya teman-temannya, nggak ada krus-krusnya gitu. Dia langsung benar-benar lurus gitu ujungnya. Tapi kalau begitu langsung belum sampai di ujungnya kalian diamkan, itu langsung keriting gitu. Ya, kalau kalian berpengalaman di situ tolong kalian komen kenapa dan penyebabnya itu seperti apa gitu. Ya, pastikan kalian untuk pencatokan rambut pendek itu kalian angkat tegap juga ke atas kencang. Nah, ini kan saya udah catok tadi udah matang sebenarnya, tapi saya mau pastikan gitu, saya mau pastikan kalau saya lewatkan sekali lagi apakah memang catok saya itu sudah memang benar-benar licin gitu. Kalau belum saya ngerasain licin di tangan itu belum saya lepaskan catoknya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau hitung bolehlah hitung ya. Kalian sambil nonton juga, sambil nonton video-video ini boleh ya. Ini dia teman-teman. Tadi obatnya itu tetap 30 menit ya, tetap 30 menit pendiamannya. Untuk pengolesan obatnya itu jangan terlalu banyak ya, nanti rambut malah berkembang gitu ya. Kalau udah terlalu banyak pendiaman sampai 1 jam hasilnya tidak bagus teman-teman. Hasilnya itu lurus tapi kembang gitu, kayak kasar. Tapi kalau waktunya itu pas atau sekitar 30 menit, 35 menit aja atau sampai 40 menit hasilnya itu jatuh. Tapi kalau udah lewat 1 jam lebih itu rambut bukan malah lurus, lurusnya itu malah pecah. Ya, kalian perlu tahu juga itu ya. Jadi bukan berarti nanti obatnya salah gitu ya. Ini dia enak sebenarnya untuk pencatokan rambut step 1. Nah, kalian bisa lihat video ini sampai habis. Di sini nanti saya akan ngeblok ke dalam.
itu kalau kita mau ngeblow itu rambutnya itu usahakan setelah matang dulu semua ya, setelah matang dulu semua barulah kita bisa blow di pas finishingnya aja ya. Kalau belum dia matang jangan di blow, itu nggak bakalan bagus hasilnya ya. Nanti kalau dicatok-catok langsung dimasukin ke dalam itu nggak bagus hasilnya teman-teman ya. Kalau hasilnya mau bagus itu kalian matangin dulu semuanya, kalian udah pastikan semua rambutnya matang baru kalian ngeblow ke dalam gitu. Nah kalau kalian mau lihat sampai akhir boleh juga kalian lihat-lihat lah saya nyatok ini teman-teman, kemana saya bawa rambutnya gitu supaya rambutnya itu nggak langsung lepas gitu. Kalau langsung lepas aduh ujungnya memang nggak bagus, langsung jong gitu. Apalagi bagian atas itu kalau kita nggak berdamai diri sendiri itu nggak bisa bagus hasilnya teman-teman ya. Ini dia, jadi di pencatokan ini sama saya lihat ya, video-video saya juga sebelumnya sekitar 40 menit juga saya di pencatokan step 1 ya. Berarti kemarin saya ada yang nanya, Kak itu kakak pencatokan itu ada nggak 1 jam? Saya nggak tahu gitu karena saya nggak pernah lihat jam dan saya nggak pernah prediksi rambut itu berapa jam yang akan saya catok. Intinya kalau saya ngerasa itu di tangan saya itu belum matang saya nggak lepas gitu. Intinya kita harus main feeling gitu ya, main feeling, nggak boleh disamakan semuanya rambut gitu ya. Ini pastikan sampai ke ujungnya teman-temannya biar hasilnya bagus dan nggak pecah gitu. Aslinya ini sebenarnya ikal-ikal aja gitu, tapi masih sekitar berapa bulan, 4 bulan apa 5 bulan. Pokoknya masih sedikit aja lah yang melengkung. Sedikit gitu. Tapi kalau agak dipanjang mungkin dia lebih melengkung lagi ya. Tapi karena bayangin coba teman-teman kalau masih 4 bulan. Berarti cuma sekitar 5 cm kali ya. Ya, rambutnya tumbuh gitu. Jadi ubannya pun sekitar masih segitu juga ya. Jadi untuk tahap di pencatokan ini kalian bisa ikuti terus videonya. Jadi bagian depan kalian usahakan jangan sampai lepas ya. Kalian bawa dia ke belakang atau ke depan juga sama seperti video-video sebelumnya. Tapi beda rambut beda caranya ya. Kalian mungkin lihat sama aja pun nggak sama ya. Kalau saya sendiri itu nggak sama gitu. Karena untuk pencatokan ini untuk kalau rambut pendek ya, untuk mau jalan ke bawah itu kalau bagian rambut pendek lama. Karena kenapa? Kita harus cari posisi kencang itu lama sekali gitu. Karena dia sebentar harus cepat turun ke bawah. Sementara kalau rambut panjang enggak gitu, masih bisa lagi pelan-pelan ke bawah. Kalau rambut pendek nggak bisa. Harus kita itu benar-benar tekniknya gimana supaya dia bisa turunnya itu ke bawah pas gitu. Jadi kalau kita bawa turun ke bawah itu juga sembarangan ya teman-teman ya. Ada tekniknya juga ya. Nah, jadi bawa dia itu catoknya itu tegap, lurus ke bawah. Kalau dilengkungin hasilnya nggak bagus seperti ini. Nah, kalian bisa lihat saya kembalikan catoknya. Nah, setelah saya sudah mendapatkan posisi yang tegap, baru saya masukkan lagi sisirnya, saya bawa ke bawah. Seperti itu ya. Bagian atas ini harus kencang ya. Jangan sampai enggak gitu. Pastikan kalian lah pokoknya pastikanlah hasil rambutnya itu benar-benar bagus ya teman-teman semuanya. Boleh kalian lihat ya, lihat video-video saya sebelum-sebelumnya. Di situ semuanya sudah benar-benar saya udah jelaskan gitu. Jadi nanti next saya akan berbagi pencatokan untuk rambut keriting atau rambut tebal gitu ya. Nah, supaya kalian bisa itu paham. Jadi nggak semua rambut sama teknik pencatokannya. Sepertinya sama sih kelihatannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih enggak gitu ya. Di sini saya harus capek sekali cari posisi yang tegap ya. Harus tegap dia ke bawah ya. Nah, untuk kamera ini saya menghadap ke depan ya. Jadi catok itu sebenarnya sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Di suhu catok saya menggunakan suhu catok itu 220 ya. Suhu catok saya itu 220. Saya kalau ganti itu kalau rambutnya itu helainya tipis dan rusak sekali gitu. Tapi kalau bagian yang mungkin itu saya nggak ganti ya. Karena pernah juga saya ganti-ganti bikin saya blank. Kalau saya ganti pun tergantung rambutnya juga, bukan semua rambut gitu. Berhubung rambutnya ini kan helainya itu besar-besar ya. Jadi ya nggak perlu ditakutkan gitu ya teman-teman.
Nah, bagian samping seperti ini boleh dibawa ke belakang ya, supaya tidak kena bagian kupingnya. Tuh, kalau kena bagian kupingnya bahaya loh teman-teman. Bisa nanti menjerit-jerit orangnya gitu. Nah, seperti ini ya. Pastikan memang kita tenang gitu. Ya, kalau kita itu kerja nggak tenang, customer kita bisa jadi apa ya? Jadi mereka nggak nyaman gitu ya. Kalau mereka lihat kita tenang, mereka pasti yakin, oh ternyata enak juga ya kerja gitu, enteng gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kalian mau tahu, kalau seandainya ada smoting hanya sekali obat terus dia cat hitam, bagaimana cara pengerjaannya Kak? Kalau aku sih ya, kalau aku pengerjaan yang seperti itu, ini selesai saya kasih obat step 1, saya cuci. Setelah saya cuci, terus saya keringkan. Setelah saya keringkan baru saya kasih cat rambut. Walaupun itu hitam, walaupun itu warna. Karena kenapa? Kan dia hanya sekali obat. Kalau toh juga nanti setelah saya step 1, saya catok terus saya kasih cat atau color atau apalah sejenisnya gitu. Berarti itu bukan sekali obat lagi, itu namanya udah 2 kali obat gitu. Jadi saya itu begitu selesai pencucian di step 1, saya keringkan lalu saya color gitu ya. Baik hitam, baik warna yang pirang atau seperti apapun. Nah, setelah warnanya masuk saya cuci, barulah saya pencatokan gitu. Jadi kalau nih ada yang tanya, emang bisa gitu ya, bisa gitu ya. Tergantung cara semuanya sih. Tergantung cara kita. Kalau kalian bilang emang bisa, bisa. Selama ini saya juga udah lakukan hal yang sama ya. Saya udah lakukan hal seperti itu. Terus nggak bikin ribet, enggak. Sebenarnya smoothing itu nggak ribet. Yang ribet itu ya apa ya? Caranya masing-masing aja gitu ya. Kalau saya sih begitu selesai cuci langsung saya kasih vitamin atau hair tonic gitu. Nah, kalau contohnya itu rambutnya itu nggak terlalu rusak, nggak dikasih banyak-banyak, cuman sedikit doang gitu. Nah, setelah itu barulah kita dikasih obat, kita diamkan, kita cuci, terus kita kasih warna, terus baru kita cuci, pencatokan itu doang. Nah, selesai kita catok baru udah selesai, tidak ada yang semprot-semprot di situ. Saya belum pernah menggunakan semprot-semprot ya untuk step 2 ya, karena kalau dengan teknik ini pun kita udah berhasil, ngapain pakai semprot-semprot teman-teman ya. Jadi itu sih yang biasanya saya lakukan. Begini contohnya ini nih, ini saya udah kasih obat. Setelah selesai saya cuci, lalu saya cuci. Setelah dicuci baru saya keringkan, baru cat hitam. Setelah cat hitam udah saya diamkan, baru saya cuci. Nah, baru saya catok lagi. Saya nggak kasih conditioner pas pencucian cat hitam ya, saya hanya cuci doang, baru setelah itu saya catok matang. Seperti ini pencatokannya. Tapi ini bukan cat hitam ya teman-temannya. Biasanya yang saya lakukan seperti itu ya. Supaya saya tidak memakan waktu. Kalau kalian bertanya apakah hasilnya bagus? Bagus. Sampai sebatas ini yang saya kerjakan itu masih bagus. Kalau nggak bagus saya nggak mau lagi dong ngerjakan gitu. Ya, ini rambutnya udah uban ini. Ubannya masih sekitar 3 cm. Ya, biasanya dia udah cat hitam. Tapi mungkin hari Minggu dia udah pasti datang lah untuk cat hitam ya. Oke teman-teman semuanya, saya harap kalian semua sudah paham ya. Sampai ke ujung jangan kalian lepas. Masukkan sisirnya, masukkan catoknya, cari posisi kencang, cari posisi kencang. Nah, cari posisi kencang. Nah, kalau udah kencang baru turunlah ke bawah. Itu udah pasti mateng teman-teman. Ya, kalau udah kencang kalian turunkan ke bawah itu pasti mateng. Nah, jadi kalian pengambilannya harus lurus. Harus lurus, bawa dia ke samping, ke depan. Gimana caranya supaya rambut itu bagus. Seperti itu. Oke, nah ini dia teman-teman. Sampai dia benar-benar kita memahami, harus sering-sering diulang. Kita udah praktek aja kadang belum tentu hasilnya bagus ya, apalagi cuma nonton doang. Tuh, jadi kalian bisa coba ini untuk pencatokan, bisa kalian coba-coba dulu ya.
kalian kalau mencoba pencatokan jangan kalian kasih dulu obatnya ya, nanti rusak. Tapi kalau kalian mau, kalian juga harus ini dulu ya, coba-coba pencatokan sama orang. Setelah udah catok sama orang, barulah kalian berani untuk melakukan smoothing ya. Itu sih kalau menurut saya untuk pemula ya. Kalian coba-coba dulu untuk tetangga kah atau siapa aja gitu untuk pencatokan seperti ini. Kalau hasilnya udah bagus, baru kalian berani terjun. Ya jangan udah rusak baru, aduh Kak Sandra tolong. Saya kira tolong apa gitu ya kan, kaget saya bacanya itu. Kak Sandra tolongin saya dong. Tolong apa ini gitu. Tiba-tiba dapat WA. Tolong apa ini siapa ini, nggak kenal juga minta tolong gitu ya kan. Terus pas di bawah smoothing. Nah kalau saya kalau udah dibilang smoothing saya ternyata ini subscriber saya gitu. Kalau saya udah lihat tolong smoothing gitu ya kan, berarti ini perlu dibantu gitu. Tapi kalau contohnya nggak seperti itu, minta tolong apa kasih sapa deng gitu kan, kasih apa nama gitu ya kan, Kak kenalin nama saya ini gitu kan, saya mau ini rambut saya rusak kemarin. Nah ini belum kasih nama, belum sambut, belum sapa saya udah langsung tolong Kak, tolong sebutin saya Kak. Nah gitu, jadi akhirnya kita sharing, akhirnya dia bilang oh sudah bagus rambutnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering terjadi rambutnya itu seperti yang udah saya kerjakan ini dia ya caranya seperti ini. Kalau kalian mungkin tidak seperti ini ya mungkin itu salah. Bukan salah di produk, bukan salah di catok ya. Salah di teknik kalau menurut saya. Nah obat apapun nih kalian pakai, kalau teknik kalian salah itu benar-benar merugikan ya. Apalagi kalau yang kita pakai itu obat yang mahal gitu. Ternyata hasilnya juga nggak bagus. Kasihan. Bukan berarti produknya yang salah, tapi kita cara tekniknya itu. Nah kalau kalian sudah paham tekniknya, itu mah enteng aja ya buat teman-teman. Ini biasanya terkendala di rambut seperti ini sering krus ya ujungnya, bagian depannya. Karena kenapa? Karena mungkin terlalu kuat ditekan. Jadi jangan kalian terlalu kuat ya untuk menekan, apalagi bagian setelah ke bawah. Itu bisa krus itu. Kalau kalian mau turun catoknya ke bawah, itu santai aja, jangan dipaksa sampai udah nyangkut-nyangkut gitu. Kuat sekali nekannya itu sampai keluar sarap-sarapnya. Tidak ya sayang ya. Kita hanya nekannya itu hanya di tangan aja ya. Oke, semuanya saya harap semuanya kalian itu sudah mengerti ini. Jadi bagian depan nanti kalian bisa tonton ya sampai habis. Ya, karena saya nggak tahu apa yang mau saya bahas gitu ya. Nah, jadi ini setelah nanti selesai udah saya catok, saya blow, saya selesai udah gitu ya. Saya hanya kasih vitamin sedikit aja. Setelah itu baru kalaupun dicuci besoknya itu bakal nggak balik lah. Kalau balik ya pasti kita kasih tahu gitu ya. Oke, pastikan kalian bagian pangkal itu harus dapat ya teman-teman ya, supaya rambutnya itu bagus pas pertumbuhannya. Kalau bagian pangkalnya itu nggak dapat, nanti hasilnya itu patah-patah teman-teman. Rambutnya itu rontok, patah-patah. Nah, jadi pastikan kalian setiap pencatokan itu bagian pangkalnya dapat. Ya, gimana caranya Kak Sandra untuk pengambil bagian pangkal itu supaya tidak kena kulit kepala? Nah, itu angkat tegap ke atas seperti ini nih. Itu nggak bakalan sakit dan tidak bakal menyakiti ya. Sampai benar-benar matang ya. Oke, teman-teman semuanya, senang dengan kalian semua yang sudah setia di sini, yang sudah banyak sekali ya sebenarnya yang tidak bisa terjawab. Kalau mungkin saya nggak bisa jawab, kalian jangan marah ya. Mungkin saya nggak lihat. Kalau kalian mau komentarnya kelihatan, kalian tonton sampai selesai. Ya, kalau kalian nggak nonton sampai selesai, komentar kalian tidak kelihatan ya teman-teman. Begitu yang mau saya seringkan. Semoga bermanfaat buat kalian. Pastikan ditonton lah ya, kalian share sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin semangat aku untuk membagi tipsnya ya. Teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian. Salam sehat, salam sukses apapun yang kalian kerjakan. Semoga berhasil dan beruntung. Oke teman-teman, see you kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih buat dukungan kalian.
Oke, thank you.